Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan implementasi sort array berupa coding dari materi static array. Langsung saja ke penjelasan. Di sini saya menggunakan struktur data class yang mana objeknya sort array ya. Di bawahnya fungsi utama init ya, self parameter max size ya, untuk membuat objek dari sort array tadi. Di bawahnya baris ketiga self array non kali max size ya, untuk membuat array kosong ya, sesuai dengan kata non ya. Selanjutnya baris keempat self max size ya. Ini untuk menyimpan kapasitas maksimum berapa yang kita batasin nanti. Baris selanjutnya baris kelima self size ya. Ini menandakan jumlah data saat ini masih 0. Oh iya, di sini saya membuat 6 fungsi ya, terdiri dari 2 fungsi utama serta 4 fungsi operasi. Oke, kita lanjutkan. Ada fungsi operasi menambahkan data, def insert self parameter value. Di bawahnya baris ke-8 if self size lebih dari sama dengan self max size ya. Ini untuk mengecek apakah array penuh ya. Selanjutnya baris ke-9 ya, menggunakan exception handling. Jadi ketika program crash ya, dia tetap berjalan. Singkatnya begitu. Selanjutnya baris ke-13 ya. Index sama dengan self size dikurang 1 ya. Ini untuk memulai dari elemen terakhir. Selanjutnya baris ke-15 while index lebih dari sama dengan 0 and self array index lebih dari value. Ini untuk mencari posisi yang tepat agar si data itu tetap terurut. Selanjutnya baris ke-16 ya. Ini untuk menggeser elemen ke kanan ya. Ini indeks tambah 1 ke kanan ya. Selanjutnya ini untuk berpindah ke elemen sebelumnya. Dikurang sama dengan 1. Selanjutnya baris ke-19 ya. Ini untuk menambahkan value atau nilai baru. Selanjutnya baris ke-20 ini untuk menambah jumlah data. Tambah sama dengan 1. Ada fungsi operasi menghapus data, def delete self parameternya target ya. Di bawahnya index self binary search target. Ini untuk mencari posisi data menggunakan algoritma binary search ya, dengan parameter target. Oke. Selanjutnya baris ke-25
Ini ada if index is known ya, jika indeks tidak ditemukan ya. Kita menggunakan exception handling lagi. Selanjutnya baris ke-30 for index in range ya. Index parameternya self size dikurang 1 untuk menggeser elemen setelahnya ke kiri. Kurang 1 ya ke kiri. Nah, di bawahnya ini prosesnya ya, proses pergeserannya. Selanjutnya baris ke-33 ini untuk mengurangi jumlah data ya, kurang 1. Fungsi operasi mencari data ya. Linear search, self parameter target. Di bawahnya for index in range self size ya. Untuk menelusuri seluruh data. Ini ada if self array index sama dengan target, return i. Jika index array sama dengan target, kembalikan indeksnya. Kembalikan nilai indeks. Nah, di bawahnya baris ke-39 elif self array index lebih dari target, return none. Ya. Jika sudah lebih besar ya, maka pencarian dihentikan. Si indeksnya. Fungsi operasi mencari data ya, menggunakan binary sort, parameter sama target. Ini lebih ringkas ya. Ada batas kiri dan batas kanan ya. Kalau batas kiri itu sama dengan 0, indeks 0 maksudnya. Batas kanan itu size ya, dikurang 1. Nah, selanjutnya ini, nah itu kita saya lupa ya, tidak jadi ringkas ya. Oke, ini ada fungsi looping ya atau perulangan. Di bawahnya ada mid index sama dengan left ditambah right dibagi 2 ya. Ini untuk mencari indeks atau menentukan lah indeks tengah dengan indeks kiri ditambah indeks kanan dibagi 2. Oke. Di bawahnya baris ke-50 ini mid fall self array mid index ya, untuk mengambil nilai tengah mid. Oke. Selanjutnya baris ke-52 if mid fall sama dengan target, return mid index. Jika indeks tengah ya, sama dengan target, kembalikan indeks tengah. Oke. Di bawahnya ini untuk mencari indeks di sebelah kiri
Dan di bawahnya untuk mencari indeks di sebelah kanan. Terakhir, fungsi utama display. Oke. Ini hanya untuk menjalankan seluruh program di atas ya. Agar lebih memahami, kita akan melakukan operasi-operasi ini ya dengan menginputkan data terlebih dahulu. Kita panggil ya fungsi, kita panggil objek array di atas. Kita isi size-nya ya, jumlah maksimum datanya itu 5 saja. Pertama, kita lakukan penambahan data ya, menggunakan fungsi insert. Di sini kita menambahkan 5 data ya. Oke. Data sudah 5. Kita panggil fungsi display di atas tadi. Oke, ini. Kita running ya. Oke, sini ada error ya. Kita lihat di sini pada salah penulisan. Oke, kita clear dulu terminalnya. Kita running ya. Selanjutnya kita lakukan pencarian data menggunakan algoritma linear search. Kita panggil fungsi linear search-nya. Kita masukkan angka yang ingin kita cari. Misalkan 12. Ini akan kelihatan berguna ketika datanya banyak ya. Ribuan, ratus ribuan, bahkan jutaan. Langsung kita running. Ya. Angka 12 ya berada di indeks 0. Benar ya. Selanjutnya kita lakukan penghapusan data menggunakan fungsi delete. Kita
Kita panggil fungsi delete-nya. Kita masukkan angka yang mau dihapus ya, 89. Jangan lupa kita panggil fungsi utama display. Oke. Kita running. Oh, ini belum kita fungsi displaynya belum jalankan. Oke, kita clear terlebih dahulu terminalnya. Kita running. Ya. Angka 89 telah terhapus ya dari list. Oke. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.